Oke, selamat datang di channel kita, channel Pintar Kripto. Channel ini dibuat berdasarkan perkembangan pasar kripto yang semakin cepat di berbagai negara. Investasi kripto merupakan jenis investasi yang resikonya sangat tinggi dan fluktuatif, sehingga channel ini dibuat hanya sebatas untuk pengetahuan saja. Tidak disarankan atau bukan termasuk ajaan untuk berinvestasi. Pintar-pintarlah dalam berinvestasi kripto karena jika Anda asal-asalan untuk berinvestasi kripto, maka yang terjadi adalah Anda akan mengalami penurunan pada aset Anda. Bukannya untung, malah buntung. Oke, kita sekarang akan membahas salah satu exchange kripto yang udah lama, cukup lama, yaitu Indodax. Oke, di sini Anda bisa melakukan investasi dengan menggunakan IDR. Oke, di sini sebagai contoh Anda harus daftar dulu, kemudian registrasi KTP atau KYC. Kemudian setelah itu Anda menghubungkan rekening Anda dan bisa melakukan deposit. Caranya yaitu ketika udah proses registrasi udah selesai, Anda dapat deposit seperti ini. Misalnya saja setor rupiah. Baca ketentuannya dulu. Saya mengerti akan melanjutkan deposit. Oke. Setorannya bisa dalam bentuk rupiah. Misalnya jumlah depositnya 800 atau 8 juta lah. Transfernya bisa banyak sekali, ada transfer melalui counter, uang elektronik seperti OVO, GoPay, dan ShopeePay atau retail Alfamart, Indomaret, atau bisa juga jika Anda punya voucher menggunakan voucher. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan transfer bank. Lanjutkan. Nah, ini Anda pilih mau pakai bank BCA, Sinarmas, Permata, atau Maybank. Kita gunakan BCA aja yang paling umum. Nah, seperti ini misalnya. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti Anda coba sendiri transfer untuk mungkin jika Anda masih ragu bisa transfer 100.000 terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini Anda bisa membeli berbagai macam koin mulai dari BTC, TEN, dan masih banyak lagi sampai koin yang bisa diperjualbelikan sebanyak 188 per tanggal 25 Februari. Nah, untuk token lain ada juga yang menggunakan USDT. Jika Anda membeli koin yang USDT, maka Anda harus membeli USDT terlebih dahulu. Bisa Anda ketik USDT. Nah, ini Anda bisa membeli di sini misalnya 8 juta. Anda akan mendapatkan sebanyak 556 USDT atau setara. Terus bagaimana jika Anda ingin mentransfer berbagai koin? Misalnya jika Anda ingin ke exchange lain, ingin membeli token di exchange lain, caranya sangat mudah. Misalnya ada di Gate.io. Ini sebagai contoh aja ya. Jika Anda mungkin ingin mentransferkan atau membeli koin di market lain, Anda harus memiliki USD terlebih dahulu. USDT. Nah, ini ketika sudah Anda punya, Anda tinggal melakukan withdraw melalui wallet Anda. Ini diklik walletnya ya, dicari USDT. Terus ini withdraw. Nah, di sini ada 3 macam jaringan. ERC20 itu jaringan Ethereum atau yang biasa dikenal ETH. TRC20 ini jaringan Tron, dan BEP20 ini jaringan Binance Smart Chain. Nah, jika Anda ingin menggunakan jaringan ETH, ini biayanya cukup mahal. Kenapa? Karena minimal pengirimannya 100 USD, sedangkan biayanya 11 USD sendiri. Nah, ini kan cukup mahal. Sedangkan TRC dengan
dengan pengiriman minimal hanya 10 USD dengan biayanya cuma 2 USD. Nah, ini untuk exchange-nya berbeda-beda. Ada yang menggratiskan, ada yang biayanya 1 sampai 2 USD, ini tergantung kebijakan dari masing-masing exchange. Terus ada BEP20, ini jaringan Binance, yaitu ini paling murah. Dengan mengirim 10 USD biayanya cukup 1 USD. Ini minimal pengirimannya ya. Anda bisa mengirim sebanyak-banyaknya. Maksimalnya ini 10.000 USD. Nah, pastikan alamat yang Anda kirim itu juga sesuai. Misal Anda mengirim di jaringan TRC. Nah, penerimanya itu juga harus di jaringan USDT TRC. Misal tampilkan alamat. Nah, ini alamat pengiriman kamu. Ini alamat terima. Nah, ini terima. Ketika Anda mengirim ke USDT jaringan TRC 20 atau jaringannya Tron, maka penerimanya itu juga harus di jaringan TRC 20. Kenapa? Karena jika Anda mengirim di beda jaringan, maka dana Anda pasti akan lenyap, tidak bisa diterima. Itu jadi paham? Untuk mengirim token apapun itu jaringannya harus sama. Misal seperti ini contohnya, kalau Anda mengirim ITH di jaringan Tron itu juga tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan jaringannya, harus sama. Nah, begitulah. Di platform ini juga cukup ringan. Di Indodax ini menurut saya paling ringan. Grafiknya juga bagus, untuk chartnya juga bagus. Dapat dilihat ini waktu tradingnya bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda, mulai dari 1 menit sampai 1 bulan ini. Nah, makanya untuk investasi kripto ini kenapa sangat fluktuatif. Nah, untuk resikonya mohon dipertimbangkan sebelum Anda berinvestasi, karena ini tidak selalu token itu selalu di atas, pasti bakal turun. Seperti halnya kita anggap saja yang paling lama ya, AOA lah sebagai contoh. Kenapa sangat beresiko tinggi? Nah, ini dia grafiknya itu selalu berbentuk begini, segitiga. Pastikan Anda jika ingin membeli ya membelilah di bawah, bukan di pucuk. Karena jika Anda membelinya di pucuk pasti akan sangkut, dan sangkutnya itu lama. Ketika Anda berada di bawah, ini kemungkinan naiknya kan juga lumayan. Oke? Jadi hati-hati untuk melakukan investasi. Itu jika berlaku Anda kalau investasinya waktunya lama atau investasi jangka panjang. Kalau jangka panjang pastikan Anda membelinya di bawah, bukan di pucuk ya. Oke, kalau mungkin harian atau jam-jaman mungkin bisa Anda analisa sendiri bagaimana itu termasuk menguntungkan atau tidak. Oke, itu cara mengirimnya. Untuk menggunakannya ya gampang, tinggal beli berapa rupiahnya. Misal beli 100 ribu bisa 100 ribu. Nanti ini di sini ada yang namanya limit. Maksudnya itu ketika Anda membeli di sini, membeli 100 ribu dengan batas 14, maka akan dieksekusi jika menyentuh harga 14. Tetapi ini tidak bisa dieksekusi karena patokannya ini Anda harus melihat pada market jual. Maksudnya begini, ketika Anda mau membeli salah satu token ini, misal AOA, kalau limit price-nya ini 14, di market belinya 14, ini tidak akan dieksekusi saat itu juga, kecuali ordernya ini sudah habis, maka bisa dieksekusi, atau ini order yang masih belum tereksekusi. Tapi jika Anda ingin membeli di harga 15, di harga jual, maka saat itu juga akan tereksekusi. Seperti halnya menggunakan market instan. Nah, ketika Anda menggunakan market instan dengan harga saat itu, otomatis
biayanya akan lebih besar, yaitu sebesar 0,3%, tetapi akan dieksekusi pada harga 15 saat itu juga. Oke, begitu cara membeli. Untuk jualnya juga sama, ketika Anda jual, patokannya itu adalah di harga beli. Nah, ketika Anda mau menjual misal awal di angka 15, ini tidak akan terjadi sebelum order ini habis. Intinya begini, ketika market jual itu lebih kecil, maka ordernya itu bisa daripada market beli, maka ordernya akan bisa dieksekusi saat itu juga. Oke, jadi paling gampang itu patokannya jika Anda membeli, patokannya di harga jual kalau mau dieksekusi saat itu juga. Atau kalau ingin menjual, patokannya di harga beli jika Anda ingin menjual di harga tersebut. Oke. Terus selain itu, ini juga bisa digunakan favorit. Menggunakan favorit nanti akan terpilih mana koin favorit Anda yang mau Anda gunakan untuk investasi. Untuk derivatif ini ada bull bear. Nah, ini maksudnya ketika BTC sedang keadaan turun, maka bear itu akan naik. Begitu juga sebaliknya, ketika BTC lagi uptrend atau sedang naik, maka si bull ini akan turun. Maka si bull itu juga akan naik. Kalau bear itu ketika BTC turun, maka harga bear itu akan malah naik. Kalau bull kan artinya token dalam keadaan naik juga, maka ini juga akan naik. Seperti itu. Sama seperti XRPH, dan ini juga jika semuanya BTC turun, ini pasti akan naik. Bear, XRPH, dan ini pasti akan naik. Untuk stable coin ini maksudnya koin yang tidak terlalu terpengaruh atau stabil di harga segitu, tidak terpengaruh oleh kenaikan seperti yang lain misalnya. Ataupun kalau terpengaruh itu tidak terlalu jauh dari yang seharusnya, misalnya ini BUSD atau USD itu sama aja, rentang harganya itu sekitar 14.000 sampai maksimal di 15.000. Ini maksudnya stabil coin, harganya stabil, tidak seperti yang token-token lain yang fluktuatif tajam. Nah, itulah sedikit ulasan tentang salah satu exchange yang juga sudah cukup populer dan lama di Indonesia. Untuk Anda yang masih pemula yang ingin berinvestasi kripto, bisa menggunakan exchange ini untuk lebih mengenal bagaimana cara mengirim token, bagaimana cara deposit, bagaimana cara order dan sebagainya. Itu bisa menggunakan ini lebih mudah, atau menggunakan platform lain juga bisa. Demikian channel Pintar Kripto kita. Mungkin dalam saya membahas exchange ini banyak kekeliruan, mohon dimaklumi. Dan apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan disematkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini gratis. Oke, sampai jumpa.